Waduh, kena lampu merah nih gua. Nah, kan lampu merah bener. Udah mulai ya? Halo, halo, apa kabar? Gimana nih kabarnya kalian semua? Pada sehat dong, pastinya dong. Oke deh, kali ini gua mau bikin konten motovlog. Mau bikin konten motovlog, teman-teman. Dan kali ini perjalanan gua akan menuju ke suatu tempat. Tempatnya itu ada di daerah Padalarang, guys. Gua akan ke sana, ke daerah Padalarang. Bang Panji, emang di Padalarang ada apa sih? Oke guys, jadi kali ini gua akan ke masjid yang salah satunya atau yang bikin masjid itu arsitekturnya adalah Bapak kita, Bapak Ridwan Kamil. Buat yang belum tahu Bapak Ridwan Kamil, dia itu beberapa bulan yang lalu pernah mencalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, tapi kalah. Padahal sudah jadi anak Persija. Jadi gitu, kalian yang mau tahu keseruannya atau bagaimana perjalanan gua sampai sana, saksikan terus video ini. Kita ngayap nyok. Oke guys, untuk ke daerah Padalarang gua itu mesti harus ngelewatin Pasar Cimindi. Terus dari Pasar Cimindi gua lewatin alun-alun Cimahi. Lalu dari alun-alun Cimahi itu kita ketemu pertigaan yang bakalan macet terus. Gue lupa namanya apa pertiganya tapi pasti macet. Dan kalau udah sampai pertigaan itu kalian sudah deket ke daerah Padalarang. Kalau udah di Padalarang tuh mau kemana aja tuh bisa. Lu mau ke Subang, mau ke Sukabumi, lu mau ke Kerawang, mau ke Bekasi, Jakarta, Bogor, bisa semuanya. Itu emang jalan eh, kalau orang luar kota gitu yang mau datang ke Bandung pasti lewat situ. Bisa juga sih lewat utara tuh, lewat Lembang. Tapi itu biasanya dari Subang tuh, jalur-jalur Subang. Itu bisa juga tuh mau kalau mau ke Bandung tuh lewat situ, lewat Lembang, Cikole. Tapi pada umumnya biasanya yang datang ke Bandung itu rata-rata orang-orang Jakarta, orang-orang Subang, orang-orang Sukabumi, orang-orang Cianjur yang datang ke Bandung tuh. Jadi mereka pasti melewati Padalarang. Makanya kalau misalkan lagi Lebaran atau lagi Idul Fitri, Padalarang itu pasti chaos. Ini gue masih di daerah mana ya namanya ya? Sorry, gue masih belum hafal jalan teman-teman. Karena gue sejatinya itu adalah orang yang dari kecil sampai gede itu tinggal di Bekasi. Gue tuh tinggal di Bandung itu baru dari tahun 2021. Udah 4 tahun sih itu kan ya. Gue masih belum tahu banyak hal tentang Bandung. Nama jalan, nama
ini tembusnya kemana itu gue masih kadang masih ada yang belum gue tahu. Cuman ada lah yang gue tahu. Ya mungkin sekarang mah udah 50% lah gue hafal hafal jalan-jalan di Bandung. Cuman nama-namanya ini gue masih suka lupa. Cuman yang pasti ini kalau kita lurus terus, nanti kita ke Jalan Jenderal Sudirman. Dari Jenderal Sudirman nanti belok ke kanan ketemu Jalan Nasional 3. Nah, itu Jalan Nasional 3 itu udah termasuk atau jalan yang bakalan kita tempuh untuk menuju Padalarang. Nah, ini tuh Jalan Jenderal Sudirman nih guys. Ini kita dari Jalan Jenderal Sudirman. Terus kita lurus aja terus sampai nanti jalannya jadi Jalan Nasional 3. Jalan Nasional 3 itu udah masuk eh, jalan yang kalau dilurusin terus sampai Padalarang. Nah, ini tuh kalau lu belok kiri tuh Jalan Soekarno-Hatta nih. Lu kalau ke kiri ke Jalan Soekarno-Hatta, lu kalau ke kanan itu balik lagi ke jalan yang tadi. Jadi kini kita akan lurus ya guys. Nah, ini udah masuk Jalan Nasional 3. Ini di jalan sini nih banyak banget mata elang. Si ibu main belok-belok aja. Ya, di sebelah kiri saya nih banyak banget nih mata elang. Jadi kalian yang lewat sini nih, Jalan Nasional 3 ini nih, kalau ada mata elang, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Mereka itu cuman bisa ngancem-ngancem dan nakut-nakutin doang. Yang penting mah kitanya harus berani guys. Jangan takut sama mata elang. Jalanan hari ini lumayan lancar sih teman-teman. Sangat-sangat menyenangkan. Si bapak sangat menyenangkan perjalanannya. Karena hari ini cerah banget dan lancar perjalanan. Tuh, lihat tuh langitnya tuh, cerah kan. Tapi biasanya nanti sore ini udah pasti hujan atau gerimis-gerimis sedikit sih. Bandung tuh kalau udah masuk sore tuh sekitar jam 5, setengah 6 atau kadang jam 4 gitu tuh kadang suka mendung atau gerimis. Jadi kita cepetin aja ya. Oke, checkpoint pertama kebun kopi. Tuh kebun suka ngopi kayaknya tuh. Jalan kebun kopi. Checkpoint pertama ini kita lurus terus nanti naik ke atas ke flyover Cimindi.
Iya, kita sudah naik flyover Cimindi. Ya, hari ini langitnya cerah banget ya, guys. Bagus banget langitnya. Waduh, lobang. Bukan lobang sih, jalannya bergelombang anjay. Di Bandung tuh banyak banget, Cok. Ini apa namanya? eh, Orang nggak pakai plat nomor belakang. Tuh kayak depan tuh, jaket biru. Kagak ada platnya, Cok. Dan itu banyak banget di sini tuh. Oh, sebelah kanan kalian lihat, guys, ada gunung. Ini adalah pemandangan yang kalian dapatkan kalau kalian di Bandung. Sangat-sangat menyenangkan tinggal di Bandung. Bagi gua yang orang Bekasi asli, nggak Bekasi asli sih gua. Orang tua gua tuh dua-duanya orang Jawa, lahirnya di Solo. Darah gua sih sebenarnya dari Jawa. Cuman budaya gua adalah budaya orang Bekasi yang ngomong kalau ngomong edda edda. Bocah ngapa ya? Kita cepetin lagi yuk ah. Oke, masuk ke checkpoint kedua. Kita sudah di alun-alun Cimahi. Ini nih belakang gua nih, alun-alun Cimahi, guys. Kalau lu dulu ngeliat Instagram tuh dulu pernah ada kasus ketika alun-alun Cimahi itu baru dibuka, ada bocah kecil kesetrum pas lagi mainan air yang ada lampunya. Itu viral tuh di Instagram tuh, di Bandung Info kalau nggak salah ada beritanya. Nah, ini kita belok kanan ke sini aja nih beloknya nih. Belok kanan ke sini. Wah, ada bocah. Ini sih, nah, ini tuh hari apa ya? Hari Rabu kalau nggak salah ya. Lalu lintas, wah, Kang Tahu. Di Bandung tuh jarang banget tuh, guys. Yang jualan tahu kuning gitu. Di sini tuh kebanyakan jualnya yang tahu susu. Yang tahu kuning kayak ampas gitu tuh kayak nggak ada di sini tuh, jarang. Nggak kayak di Bekasi, di Jakarta tuh tukang tahunya tuh ada yang tahu susu, ada yang tahu yang kuning gitu. Yang biasanya ada di tukang nasi uduk tuh tahunya. Wah, orang parkir sembarangan aja nih. Udah tahu jalannya sempit, parkirnya di situ lagi. Jancok, jancok. Tuh kan ada lagi kan, guys. Orang-orang di Bandung tuh banyak banget nggak pakai plat nomor belakang motornya. Ini jalan sempit banget ya. Nah, ini belok kanan alun-alun. Alun-alun itu luas banget, guys. Ada masjid rayanya. Punten, Mang. Tuh ada lagi kan. Nggak pakai plat nomor. Unik dah orang-orang Bandung mah. Ada aja gebrakannya. Ini dia checkpoint kita yang kedua.
alun-alun Cimahi. SBA 1078 SBA serba ada. Ini apa nih? Uek, mau muntah lu. Kita copotin lagi yuk Checkpoint ketiga, stasiun Gado Bangkong. Gado Bangkong apa Kodok Bangkong? Oke guys, ini kita udah masuk di daerah Padalarang, tepatnya di Kota Baru Parahyangan, atau kalau disingkat jadi KBP. Ini tuh kalau di Bekasi tuh harapan indahnya nih. Harapan indahnya Bekasi tuh ini nih. Tapi harapan indahnya Bekasi itu tahun 2008. Kalau sekarang mungkin udah busuk harapan indahnya. Nah, masjidnya itu adanya di sebelah kanan tuh. Dari sini sih nggak kelihatan tuh. Nah, pokoknya adanya sebelah kanan. Nah, itu sebenarnya tuh udah parkiran tuh. Udah parkiran, kita harus cari putaran balik sih ini. Biar bisa lewat situ. Di mana ya putaran baliknya ya? Ya, itu dia lagi putaran baliknya. Ah, susah banget lagi belok ini mah. Mana ramai di belakang. Udah kita ke depan dulu ya. Cari putaran balik di belakang. Bagus banget ya, Masya Allah ya. Langitnya cerah banget. Oh, bapak-bapaknya pada main sepeda. Bisa dah gempa nih. Ini kita udah muter balik ya guys ya. Sudah putar balik. Nanti kita tinggal belok kiri saja. Nah, ini banyak mobil parkir nih. Ini nih. Jadi ini masjid juga ada sekolahnya guys. Jadi ada yang suka nganter jemput gitu. Jadi kalau jam-jam berangkat sekolah sama pulang sekolah tuh sudah suka rame mobil begini nih. Nah, ini masuk ke lahan parkir nih, masjidnya ada sebelah kiri. Nah, kita sampai cari parkiran yang mana yang kosong. Ini dia kosong. Isi bang. Ya, kita parkir dulu, akhirnya nyampe. Alhamdulillah. Ya, ini dia masjidnya nih. Masjid Al-Irsyad kalau nggak salah namanya. Masya Allah ya, bagus sih. Masjidnya nggak ada kubahnya, kotak gitu. Tapi bagus gitu, dan ini tuh parkiran dan buat pejalan kakinya nih di sini nih. Jadi kalau dari parkiran nih lo mau ke masjid, nah ini jalannya nih. Nah, tuh masjidnya. Nanti gue foto-foto lah. Foto-fotonya nanti bakalan gue share di sini nih.
Ya, dan ini adalah beberapa contoh fotonya. Ini foto bagian depan, lalu masih foto bagian depan. Ini pintu masuknya. Nah, ini kalau parkiran motor. Terus ada juga tempat sholatnya, tempat imam. Terus ada juga fotonya depan. Dan masjid ini tuh gue pernah ngeliat di ajan salah satu stasiun televisi, cuman gue lupa apa gitu. Cuman pernah diliput, pernah dijadiin masjid ini tuh buat syuting azan gitu, azan maghrib. Cuman gue lupa di TV mana. Ya udah guys, segitu dulu aja perjalanan kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau request atau pengen nonton video-video yang lainnya, silakan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk like dan komennya. Segitu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.